Ya, kami lanjutkan perbincangan kita malam hari ini mengenai ibu kota resmi pindah. Baik Pak Firdaus tadi diingatkan oleh Pak Nasir, jangan lupa diingatkan lagi untuk masalah proseduralnya begitu. Nah, apakah memang sudah ada rencana-rencana ke depan untuk bertemu dengan parlemen, meminta izin yang mungkin lebih formal begitu ya, ketimbang hanya tadi disampaikan Pak Firdaus telah menyampaikan dalam pidato Presiden tanggal 16 Agustus. Ya, sudah pasti salah. Kenapa? Karena kemarin tanggal 16 itu kan untuk pertama kali ya di parlemen, kemudian dia di depan rakyat secara langsung ya Presiden menyatakan bahwa ya mohon izin, mohon doa restunya saya akan mulai memindahkan ibu kota. Tentunya ini kemudian akan diikuti ya surat resmi kepada DPR, lalu kemudian DPR akan memanggil, akan ada diskusi pembahasan. Dan juga jangan lupa seperti yang dikatakan Pak Nasir tadi, kita masih memiliki Undang-Undang 29 tahun 2007 tentang DKI Jakarta sebagai ibu kota NKRI. Yeah. Undang-undang ini kan harus direvisi, ya, dan ya undang-undang ini akan menjadi payung hukum untuk ibu kota yang baru nanti, ya. Lalu kemudian proses pengawalan ini saya setuju sekali. Kenapa? Ya, jangan memindahkan ibu kota, memindahkan sebuah rumah saja itu ya pasti ada opportunity di sana gitu kan. Apalagi memindahkan sebuah aktivitas pemerintahan, ada kantor kementerian, ada lembaga, ada gedung parlemen, kemudian ada gedung yudikatif ya dan lain sebagainya ya. Dan ya dari sisi hitungan sementara ini bayangkan aja untuk bangun utama tadi kita akan menghabiskan kira-kira 32,7 triliun. Ya, that's a lot of money. Ya, dan itu ya akan melibatkan tentunya seperti yang dikatakan Pak Said Didu tadi bahwa ya ini melibatkan pemain besar, tapi untuk membangun infrastruktur seperti tadi itu saya yakin BUMN kita jauh lebih piawai lagi. Kalau sumber APBN-nya sih saya yakin. Ya, untuk yang APBN yang tadi. lain itu kan adalah membangun untuk disewa. Benar. BUMN nggak mampu lagi. Ya. Swasta kecil juga nggak mampu. Benar. Hanya 5 konglomerat yang mampu. Ya. Nah, lalu kemudian apa yang dikatakan Pak Said tadi, apakah kemudian ya sewa BOT atau kemudian ya haruslah tadi, tentunya ini akan dipilih mana yang kemudian yang terbaik, yang efisien dan kemudian ya least konsekuensi atau risiko. Kenapa? Karena saya percaya sekali pemerintah ini belajar dari kejadian sebelumnya. Kenapa? Karena tidak akan mau ya berisiko untuk kemudian ya menghadapi liability hukum di kemudian hari. Gitu. Dan apalagi sekarang semua ruang tidak ada tertutup ya untuk kemudian kritikan, kemudian ya dengan mudah ke orang bisa memviralkan. Dan tentunya ini bentuk pengawalan publik untuk sebuah proses ya pemindahan ibu kota tadi. Yang ingin saya garis bawahi apa? Semangat untuk kita meratakan pembangunan tadi. Ada yang mengatakan ya nggak harus pindah ke sana untuk meratakannya gitu. Terus sekarang bisa dengan cara ini. Tapi ingat ya, memindahkan orang dan barang itu kan sebuah ya nggak bisa dengan cara dengan teknologi ini gitu kan. Makanya kemudian ya memilih kawasan di Kalimantan ya dengan macam-macam pertimbangan. Ya kalau listnya kan cukup panjang juga. Ya, kawasan yang kemudian tidak rawan bencana, ya hidrometeorologi dan kebumian, lalu kemudian punya daya dukung lahan yang kuat, daya dukung lingkungan yang strong, lalu kemudian ya dikaitkan dengan daya dukung neraca air, kemudian ketersediaan energi. Ini kan juga sebuah kajian yang juga harus melengkapi proses pemindahan ibu kota tadi gitu. Ini yang sebetulnya yang sedang kita lakukan saat ini. Ya, saya setuju dengan Pak Nasir bahwa kita tidak memindahkan fisik loh. Kita memindahkan sebuah kebiasaan atau peradaban. Untuk apa? Untuk kemudian Indonesia yang lebih baik nanti. Ini yang kita sepakati bersama gitu. Oke, baik. Nah, secara ekonomi mungkin ini juga juga menarik sebetulnya ya Pak Said ya. Secara ekonomi itu yang dikhawatirkan di Jakarta nanti bagaimana jadinya? Mungkin Pak Said itu sudah punya bayangan mengenai hal ini? Kalau saya sih menganggap tidak terlalu terpengaruh kalau memang pemerintah juga merancang dengan DPR decoupling kebijakan antara ekonomi dengan kebijakan pemerintah. Jadi saya kasih contoh saya begini. Apakah selalu bahwa pencairan anggaran itu harus menteri? Ya kan? Itu menurut saya itu hilangkan semua supaya decoupling ekonomi terjadi. Kebijakan ekspor impor harus menteri. Ya udahlah online aja lah supaya ekonomi ini menyebar. Nah itu yang harus dilakukan. Kalau enggak itu itu memindahkan semua orang termasuk swastanya ke sana. Termasuk swasta. Karena harus mengurus izin segala macam. Jadi saya hanya menitip nanti agar ekonomi ini merata, maka jangan terjadi pusat pengambilan keputusan di kantor di ibu kota baru. Kalau sekarang udah keburu demikian. Nah itu titipan saya. Yang kedua yang saya ini was-was kembali kepada pelaksanaan.
sebenarnya yang paling aman dari penumpang terang adalah APBN. Ya. Itu paling aman karena semua Walaupun tetap masih ada risikonya di sana. maksudnya itu hanya risiko pelaksanaan proyek aja. Tapi kalau ini kan saya katakan tadi 4 alternatif. Satu adalah APBN, repotnya sekarang kita nggak punya. Satu adalah sewa, yang ketiga adalah BOT, yang keempat reslah, yang kelima kombinasi lah kira-kira. Nah, yang paling risiko rendah adalah APBN karena hanya risiko pada saat pelaksanaan proyek. Kedepannya sudah nggak ada. Tapi kalau sewa, ini saya katakan tadi, percaya saya Pak, bahwa hanya mungkin 3 konglomerat yang mampu membangun di luar yang 19%. Berarti dia akan menjadi pemilik fasilitas negara yang harus disewa oleh negara. 3 orang kira-kira, yang lain nggak mampu. BUMN hanya mampu sebagai kontraktor, sebagai pemilik nggak sekarang. Nah, BOT ini kira-kira 5 konglomerat yang mampu untuk melakukan BOT, membangun sekian triliun dan BOT nantinya. Karena itu BOT itu butuh uang lebih besar lagi. Yang kelima adalah reslah. Ini juga hanya nggak nyampe 10 orang yang bisa mampu membeli gedung DPR. Ya kan? Nah, ini agak rawan. Jadi saya agak was-was di situ. Tapi Pak, saya dikritik agak keras karena saya menyatakan mudah-mudahan DPR tidak dibom juga seperti kasus Meikarta gitu kan. Itu peringatan rakyat, itu nggak apa-apa. Jadi pimpinan Bapak agak ya nggak apa-apa, kalau masih ada yang marah berarti masih ada yang waras itu kan, kalau nggak ada yang marah. Nah, jadi maksud saya hanya was-was di situ. Nah, yang lain saya sih pemindahan ini oke, kita kaji bersama. Kalau memang kira-kira risiko 3 alternatif berat sekali, udahlah bertahap aja lah. APBN bahwa lebih lama nggak apa-apa. Lebih panjang. Kalau gitu Pak Jokowi mau punya nama, dia udah punya nama memindahkan, tapi jangan masuk risiko yang besar. Itu saran saya. Kalau memang 20 tahun baru bisa, 20 tahun lah. Itu daripada masuk ke risiko ini, Pak. Risiko ini sangat bahaya, Pak. Ketimpangan. Dan saya tahu konglomeratnya tuh mohon maaf aja, hanya itu aja. Dan itu rawan sekali secara politik. Ya, tampaknya Pak Said itu sangat concern mengenai ini Pak Nasir ya. Tampaknya memang harus benar-benar diawasi, terutama masalah penggunaan dananya. Apakah DPR sudah punya bayangan, sudah ada omongan-omongan mengenai biaya yang dibutuhkan untuk pemindahan ibu kota? Ya, tentu kan tadi skema itu skema pembiayaannya seperti apa, kan gitu. Jangan sampai kemudian membebani anggaran, sementara ada kebutuhan yang juga kita nggak bisa nafikan, ya kan. Nah, oleh karena itu memang seperti Pak Said Didu bilang tadi, memang perlu dipikirkan matang-matang ini, ya, matang, sehingga kemudian tidak ada penyesalan, ya, tidak ada sesuatu yang kemudian membuat kita jadi berat, gitu. Karena kalau kita bercermin dari beberapa negara yang memindahkan ibu kota, kan juga tidak selalu sukses mereka, ya kan. Dan ada juga negara yang hanya memindahkan pusat administrasinya, ya, administratif pemerintahan itu dipindahkan, ya, tidak jauh seperti Malaysia misalnya Putrajaya, ya, kalau Brazil memang memindahkan ibu kotanya, ya, kalau Tokyo kan seperti kita juga, jadi pusat pemerintahan juga pusat ekonomi. Nah, kita kan bisa menimbang-nimbang ini, nggak perlu malu juga kalau kemudian presiden mengatakan mohon maaf, ya, kami tidak jadi memindahkan ibu kota, kira-kira begitu, atau kami akan membangunnya agak lama. Karena tadi itu Canberra itu lebih kurang 30 atau 40 tahun kalau tidak salah, ya, membangun seperti ini. Nah, nggak bisa kemudian hanya waktu 5 tahun. Nah, kalau kemudian dipaksa, ya tadi itu, ya, akan muncul potensi-potensi masalah di kemudian hari. Pak Jokowi 2024 sudah selesai, ya, sudah selesai, ya kan. Nah, bagaimana yang melanjutkan kepemimpinan ke depan tadi itu? Nah, karena itu menurut saya memang kita tidak menolak, ya, kita menyambut baik, ya, wacana keinginan, ya, untuk memindahkan ibu kota, tapi mari kita kaji, ya, dari A sampai Z, sehingga kemudian tidak ada penumpang gelap dan penumpang terang memanfaatkan ini, ya, karena nanti hanya segelintir orang yang kemudian menerima dana jumbo, ya, akhirnya hanya segelintir orang yang menikmati ini, gitu loh, kan. Nah, karena itu berilah pendidikan yang baik kepada masyarakat, sehingga masyarakat kemudian antusias dan memberikan kesan positif ketika kemudian pemindahan ibu kota ini dilakukan. Oke, baik. Kita masih punya bagian berikutnya untuk berbincang. Kami akan kembali pemirsa setelah yang berikut ini.